Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nurfik Mawadin. Saya berasal dari Bandung. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Administrasi Pendidikan semester 7. Di semester 7 ini, dari pihak Prodi diharuskan mengikuti kegiatan magang, walaupun Prodi membebaskan para mahasiswanya untuk mengikuti magang dimanapun. Banyak pertimbangan dalam memilih program magang pada semester 7 ini. Tetapi saya meyakinkan diri saya untuk mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu studi independen di Sekolah Ekspor. Mengapa saya akhirnya memilih Sekolah Ekspor? Karena saya tertarik sekali untuk mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekspor. Walaupun latar belakang saya dari prodi pendidikan, tetapi sejak saya SMA, saya sangat menyukai sekali ekonomi. Dan pada saat kuliah, saya bertemu beberapa orang yang sudah pernah melakukan ekspor ke luar negeri. Salah satunya ada salah satu kakak tingkat saya di administrasi pendidikan. Dia berasal dari Aceh dan telah berhasil dalam melakukan ekspor kopi jenis Gayo di beberapa buyer di luar negeri. Selain itu, saya juga bertemu dengan beberapa saudara saya yang pernah melakukan ekspor ke negara luar dengan produk seperti kayu ukiran dan buah salak. Mereka semua telah menginspirasi saya dalam dunia ekspor. Setelah mengetahui info dari teman-teman di tempat saya kuliah, ternyata ada program pembelajaran mengenai ekspor di MBKM. Maka dari itu, di semester 7 ini saya memutuskan untuk mengikuti program studi independen di Sekolah Ekspor. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, Studi Independen Sekolah Ekspor, adalah program belajar merdeka di luar kampus dengan mempelajari mengenai dunia ekspor yang mengoptimalkan kemajuan teknologi digital. Pembelajaran program studi independen Be a Digital Exporter akan diawali dengan pengetahuan komprehensif tentang peluang menjadi eksportir baru di era perdagangan global yang semakin terbuka, serta informasi karir menjadi profesional di perusahaan ekspor-impor atau fasilitator UMKM ekspor. Selama periode pembelajaran, mahasiswa akan diminta untuk mengembangkan produk ekspor bersama kelompok, baik itu produk yang dibuat sendiri maupun produk hasil kerjasama bersama UKM. Pada saat pembelajaran, mahasiswa akan dibekali modul pembelajaran yang mencakup mengenai 7 klaster modul 7-in-1 Arrow of International Business. Yang pertama ada International Branding and Marketing, lalu ada International Product Development, yang ketiga ada International Digital Business, yang keempat International Business Matching, kelima International Business Document, yang keenam ada Cross Border Custom, yang ketujuh International Business Logistik, dan yang kedelapan International Business Push the Pedal. Berikut adalah klaster-klaster yang akan dipelajari pada saat mengikuti program studi independen di Sekolah Ekspor selama 1 semester. Lalu ada tantangan yang saya hadapi dalam mengikuti program studi independen ini adalah lumayan banyaknya tugas yang diberikan dengan waktu yang cukup pendek, sehingga saya harus mampu memanfaatkan waktu dengan baik serta tidak boleh menunda-nunda pekerjaan karena bila tugas ditunda dan akan menumpuk di akhir, sehingga para siswa rentan mengalami burnout. Solusinya pun bisa membuat timeline agar kegiatan kita bisa teratur. Ada kegiatan harian yang saya lakukan selama mengikuti studi independen di Sekolah Ekspor adalah yang pertama mengikuti kelas pagi. Karena di jadwal saya di awal perkuliahan saya sudah menentukan kelas untuk mengikuti pembelajaran di pagi, yang dimana kelasnya pun dimulai pada pukul 08 sehingga selesai hingga pukul sekitar jam 10-an. Pada saat kelas membahas mengenai materi yang diajarkan pada hari itu, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan setelah kelas, pembelajaran dilanjutkan secara asinkronus dengan biasanya saya akan diberikan tugas harian maupun tugas praktikum. Dan khusus di hari Jumat ada mentoring bersama mentor produk yang biasanya membahas mengenai progres produk yang telah dikembangkan oleh kelompok. Lalu akan membahas mengenai masalah yang didapati dalam pengembangan produk itu. Selain kelas, biasanya saya melakukan survei dan sharing mengenai kopi di produsen kopi saya di daerah Pangalengan, yaitu Malabar Coffee Mountain, yang kami jadikan sebagai tempat tersebut sebagai partner bisnis untuk produk pengembangan bagi kelompok saya. Biasanya saya membahas seputar kopi sambil saya memperdalam ilmu mengenai kopi itu sendiri. Lalu selama 1 semester saya mengikuti program ini,
Saya mendapatkan ilmu mengenai dunia ekspor dan lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan ekspor. Selain memahami mengenai cluster modul yaitu 7-in-1 Raw International Business, saya juga berhasil dalam meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi saya dapat pada saat bekerja dalam kelompok. Selain itu juga, saya bersama kelompok telah berhasil mengembangkan produk siap ekspor yang bernama Savorier Coffee. Produk tersebut berfokus pada kopi, mulai dari green beans, roasting, hingga kopi instan dengan kemasan drip bag. Yang kopi tersebut untuk saat ini masih berasal dari Pangalengan. Jadi perjalanan saya selama 1 semester mengikuti studi independen di sekolah ekspor ini, banyak ilmu yang saya dapatkan. Banyak pula hal-hal yang telah membuat saya berubah. Walaupun dalam mengikuti kegiatan ini ada sisi beratnya, tetapi hal itu memberikan saya pelajaran untuk kedepannya. Saya berhasil bertemu dengan orang-orang yang baru, berani untuk keluar dari zona nyaman saya, berani dalam mengambil keputusan, dan berani dalam mencoba sesuatu hal yang baru. Mengikuti program ini, saya sangat berkesan bagi saya yang akan menjadi kenangan yang begitu berkesan di tahun 2023 ini. Dan untuk kedepannya, saya akan lebih fokus dan mendalami mengenai ekspor, serta saya berharap untuk kedepannya saya terus melanjutkan proyek produk ekspor kopi bersama kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.